Selamat kemakan. Mesin, Guru. Kakak Mesin. Mesin kenapa? Mesin kenapa? Kakak Mesin hilang di hutan. Dia pasti diculik oleh Demit penjaga hutan, Guru. Saya sendiri hampir ditangkapnya kalau saya tidak segera lari. Kamu lihat Demit yang mau menangkapmu? Tidak, Guru. Saya tidak melihatnya. Tapi suaranya sangat mengerikan. Mencari kakakmu.
Kamu pasti mata-mata penduduk kampung untuk menangkapku. Mata-mata? Ya, kamu sengaja menungguku keluar untuk mencuri ternak, ya kan? Saya tidak mengerti maksud Tuan. Penduduk memang sering kehilangan kambing. Tapi saya dengar dari mereka, pencurinya hantu hutan. Maaf, apa benar hantu hutan itu adalah Tuan? Aku harus tetap hidup. Maka terpaksa harus mencuri makanan. Saya lihat, di sini banyak pakaian prajurit Mongol. Tuan seorang prajurit? Aku yakin kamu bukan asli penduduk sini. Siapa namamu? Saya orang asli sini. Nama saya Nyai Paricara. Tidak usah bohong. Aku sangat mengenal jurus yang kamu mainkan. Itu kungfu, bukan silat. Juga kulitmu. Kenapa Tuan berada di sini? Sahabatku melarikan diri dari kesatuan. Kenapa kita harus lari? Kita bisa susah sih, Tuan. Terserah kalian. Aku orang Han yang tidak mau diperintah terus-menerus oleh orang Mongol itu. Lebih baik aku tinggal di sini. Aku setuju. Kita harus cari tempat persembunyian. Ayo. Mana teman Tuan yang lain? Mereka mati satu demi satu karena penyakit. Semua aku kuburkan di depan goa. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Kamu pasti orang Han. Saya Sin Huan. Penakut. Saya kan calon tabib, Guru. Bukan calon pendekar. Dari kecil saya ikut guru, belum pernah diajari ilmu kanuragan. Apa tabib harus penakut? Di mana kamu berpisah dengan Meisi? Di dekat pohon itu, kami masih bersama-sama. Siapa yang mengizinkanmu keluar? Dia adalah guru saya. Saya sudah ceritakan pada Tuan. Kamu bilang gurumu seorang tabib. Dia seorang pendekar. Sabetan tasbihnya hampir memecahkan kepalaku. Dia tabib Wong Yin, guru saya, orang selatan. Guru, dia Tuan Sin Huan. Dia seorang prajurit Tartar pengikut Panglima Kausing. Saya kira siluman yang seringkali mencuri ternak penduduk. Tanca, sini kamu. Ternyata yang menculik kakakmu masih manusia. Sebangsa kamu juga. Kenapa kamu tidak pulang, Mei? Karena tangan saya dirantai oleh dia. Kenapa kamu menculik muridku? Dia mengetahui persembunyianku. Dan siapapun yang mengetahui persembunyianku harus dibunuh. Enak saja. Kamu mau menghilangkan nyawa orang. Kamu takut ketahuan orang.
Takut? Pasti karena kamu telah melakukan kesalahan, bukan? Sebab hanya orang yang bersalah yang bisa takut. Mungkin hutan di sekitar saya tinggal sudah habis. Karena sering saya buru untuk makan selama beberapa tahun. Untuk mempertahankan hidup, terpaksa saya harus mencuri ternak penduduk. Kenapa kamu tidak ke kampung saja, menjadi warga kampung seperti saya? Penduduk sini rata-rata baik-baik dan mau menerima kita dengan tangan terbuka. Sepanjang kita baik kepada mereka, bahkan mereka mau mengangkat saya sebagai kepala dusun. Karena saya sering mengobati para penduduk yang sakit. Guru, ternyata tuan ini lebih muda dari yang saya duga. Nah, kalau begini kan lebih tampan. Apa? Saya tampan? Iya, jauh lebih tampan daripada guru. Makan dulu. Sebentar lagi, Guru. Beberapa kali dia Yuda datang kepadaku. Meminta supaya mendesak pemerintah untuk ikut mencari istrimu. Juga anak dan istrimu yang hilang itu. Dia Yuda terlalu berlebihan. Terus terang sebenarnya saya masih ragu, Gusti. Apakah istri dan keponakan serta anak saya masih hidup? Terakhir kali saya bertemu, istri saya terluka parah oleh Aji Tapak Wisa. Sementara rumah gubuk tempat kami tinggal sudah terbakar. Itu terjadi sebelum kita menyerang Kediri, Gusti. Itu sudah cukup lama. Saya tidak menemukan anak dan keponakan saya tewas terbakar di dalam gubuk itu. Artinya masih ada kemungkinan mereka hidup. Tapi di mana mereka sekarang? Saya tidak tahu. Sudah sampai ke pelosok-pelosok desa saya mencari, tapi tidak pernah ketemu. Lepas dari apa tujuan Halayuda di balik usulannya itu, memang tidak salah. Kalau pemerintah bisa membantu kamu menemukan keluargamu itu, saya akan coba untuk membicarakannya dengan Gusti Prabu. Terus terang, sebenarnya saya malu, Gusti Pati. Pengumuman atas nama Baginda Prabu, diharapkan semua warga yang berasal dari Kitai Nagari supaya berkumpul di rumah Ki Bekal. Barang siapa yang menemukan seorang wanita dari negeri Cina yang bernama Nini Mesin akan mendapat anugerah dari Sang Prabu. Atas nama Sri Prabu Kertarajasa Jayawardana, Rakrian Mantri Rihaludia Halayuda. Guru! Guru! Ada prajurit dari Kota Raja mencari kakak Mesin, Guru. Kalau ngomong itu yang jelas, Tanja. Prajurit Majapahit itu mencari Mesin untuk apa? Saya kurang tahu, Guru. Tapi katanya mereka akan memberi hadiah kalau mau membawa kakak Mesin ke balai desa atau kota raja di Trawulan. Orang-orang itu langsung dari raja. Itu yang namanya tidak jelas. Apakah Mesin dicari sebagai penjahat atau dicari sebagai orang hilang? Maaf, Guru. Saya tidak menanyakan hal itu. Tapi apa bedanya? Jelas beda. Kalau Mesin dicari sebagai penjahat, maka dia akan menderita. Tapi kalau Mesin dicari sebagai orang hilang, maka dia akan menemukan kebahagiaannya. Guru, apakah orang-orang Majapahit juga memusuhi saya? Seharusnya tidak ada alasan untuk itu.
Barangkali ada yang sengaja memfitnah saya. Menurut ceritamu, yang mengejar-ngejar kamu dan suamimu lo dulu adalah orang Kediri. Juga waktu kamu bersama dengan suamimu yang kedua. Sekarang orang Kediri itu sudah dihancurkan oleh Majapahit. Guru, kira-kira apa maksud orang Majapahit mencari saya? Dengan memberi hadiah lagi. Ternyata negeri ini aneh sekali. Kamu pernah bilang bahwa Kamandanu ingin mengabdi pada Majapahit. Mungkin dia sendiri yang mencari kamu. Tapi menurut Tanja, yang memberi perintah kan Raja Majapahit sendiri. Apakah Kakang Kamandanu menjadi begitu penting hingga seorang raja menurunkan maklumatnya? Di dunia ini apa saja bisa terjadi, Mei. Ayo, latihan lagi, cepat. Capek, Ken. Badan Panji lemas. Malah dulu. Rambut, Kek. Kemana itu anak? Jangan-jangan ke rumahnya si sapi ompong. Kalau disisa terus, Panji mau minggat. Kurang aja. Tinggal sana, biar dimakan macan. Dasar sapi ompong. Kamu ya, beraninya sama anak kecil. Serang, Nek! Ayo memanggil apa? Nenek Naga Runting. Ayo biasa manggil apa? Biung, tapi kan Ayu bukan anak nenek. Biung. Siapa bilang? Tuh, Sapi ompong itu tadi bilang apa lagi? katanya Ayu anaknya Mesin. Nini Mesin orangnya cantik, Yung. Oh, cantik sekali. Seperti bidadari. Rawang, jangan cari gara-gara lagi. Ia sedang bertanya padaku. Saya tahu, adik Mei sangat merindukan kampung halaman. Tidak, Saya melihat adik Mei duduk melamun di batu itu memandangi laut. Pasti merindukan negeri di seberang sana. Negeri kita tercinta. barangkali sekedar rindu iya. Tapi untuk kembali tak pernah terlintas dalam pikiran saya. Jangan menipu diri sendiri, adik Mei. Saya selalu jujur pada diri saya sendiri. Apalagi sekarang, saya kembali memiliki guru yang sama arifnya dengan ayah Maboye. Bapak Wong Ying sangat menyayangi saya.
Mesin, Maaf, Kisanak memanggil siapa? kamu Mesin kan? Kisanak keliru. Nama saya adalah Nyai Paricara. Ini suami saya, Ki Jamparing. Tapi Nyisanak mirip dengan istri saya. Mesin. Aneh, tapi mungkin saja di dunia ini banyak sekali orang yang mirip. Maaf, saya permisi dulu karena beban saya cukup berat. Ayo. Mirip dengan Mesin, Kakak. Sangat mirip. Tapi namanya Nyai Paricara. Dan rasanya tidak mungkin dia kawin lagi. Pasti bukan dia. Bisa jadi dia. Mungkin dia terpaksa kawin dengan orang yang telah menolongnya tempo hari. Mei? Sudah. Tunggu di luar sebentar ya. Saya ambilkan obatnya. Terima kasih, Tante. Sama-sama. Siapa yang beli obat? Suamiku. Di mana dia? Hati-hati, Kakak. Ada apa, Mei? Sin Huan berbuat kurang ajar kepadamu. Ceritakan kepada aku. Biar beban di kepalamu lebih ringan. Guru, Kakang Kamandanu sudah punya istri. Dan istrinya adalah pendekar yang baik pada saya. Dari mana kamu tahu? Saya lihat sendiri di kampung. Mereka sangat mesra. Mesin, kata orang bijak, seperti rezeki, jodoh pun diatur oleh sang pencipta nasib. Mungkin Kamandanu bukan jodohmu. Buktinya, ketika kalian saling jatuh cinta, ada orang lain yang merusak pagar ayumu. Sesudah kawin, terpaksa harus berpisah oleh cobaan demi cobaan. Tidak perlu kamu sesali sesuatu yang datang dari yang menciptakan kamu. Tidak apa-apa. Bapak cuma kecapean. Terlalu banyak kerja. Iya. Kemarin saya baru membetulkan rumah. Sebentar ya.
Biar Tanca saja yang menyiapkan obatnya, Mei. Mei, akhirnya kapal yang kita tunggu datang juga. Aku melihatnya berlabuh di pelabuhan Jedong. Siapkan pakaianmu, kita segera ke sana. Kalau kamu yakin itu akan membahagiakan hidupmu, kenapa kamu ragu-ragu? Saya merasa tidak tega kalau harus meninggalkan guru sendirian di sini. Aku tidak sendirian, Mei. Ada Tanca dan banyak penduduk yang sangat membutuhkan pertolonganku. Kakak memang pergi kemana, Guru? Setiap orang harus berani mengambil keputusan. Itu yang paling penting. Nah, kakakmu telah melakukannya dengan baik. Dia akan kembali ke tanah leluhurnya di Tiongkok. Tapi kan di sana sudah banyak tabib. Mei, sudah siap? Sudah. Jangan ada air mata. Kalau tekadmu benar-benar mantap. Yang penting, amalkan ilmu pengobatan yang sudah kamu miliki. Dimanapun kamu berada. Baik. Mei, berangkatlah. Sinuan, jaga baik-baik keselamatan Meisi. Tentu, Tuan. Saya akan melindungi keselamatannya, melebihi keselamatan diri saya sendiri. Bagus. Kalau kalian sudah sama-sama cocok, saya sarankan segera kawin. Supaya tidak menimbulkan dosa. Baik, Tuan. Mei, ayo, Mei. Tanca, jaga guru baik-baik. Jangan lupa membuatkan wedang jahe. Kamu kan sudah bisa membuat cah jamur, kan? Guru senang cah jamur. Kalau minyak gorengnya habis, kamu bisa membuat sendiri, yaitu dengan santan kelapa yang harus dipanaskan secara terus-menerus, Tanca. Kalau bisa berburu hutan, lemaknya juga bisa dibuat minyak goreng, ya. Bagaimana kalau saya dan Guru kangen sama kakak? Ayo kita berangkat.
hari ini, aku selalu merenung tentang perjalanan hidupku. Tentang hubungan kita yang tidak pernah bisa serasi. Sebuah persahabatan yang lebih banyak bertengkarnya daripada bercanda. Tanpa terasa, aku sudah tua. Kok baru merasa? Wong rambutmu sudah putih dan gigimu sudah ompong gitu kok. Itulah. Sudah sepanjang itu rupanya waktu kita habiskan dengan sia-sia. Aku belum merasa sebagai manusia yang berguna untuk sesamanya. Lalu maumu apa? Mau petentengan seperti pendekar muda? Kita ini sudah jadi masa lalu, Rowang. Meskipun belum pernah terkalahkan, tapi zaman sudah tidak lagi menghendaki kehadiran kita. Paling tidak, aku ingin berjasa kepada dua anak itu. Aku ingin memperkenalkan mereka pada kehidupan bermasyarakat. Di kota raja kalau bisa. Siapa tahu bisa bertemu dengan Kamandanu atau Mesin. Lalu? Sesudah itu, aku ingin menyepi di puncak Semeru. Aku ingin segera menghadap Hyang Widi. Kamu tega meninggalkan aku sendirian? Cuma segitu kesetiaan yang kamu janjikan pada saya selama ini, iya? Apa kamu hanya mencari alasan saja untuk meninggalkan aku? Iya? Kamu sudah punya kekasih lain? Nini, akhir-akhir ini aku dihinggapi perasaan rindu kepada sang pencipta alam Mayapada. Sang pengatur cakra dunia. Aku ingin mengusulkan agar nanti dilahirkan kembali sebagai jodohmu. Walaupun hanya sebagai tukang kebun. Oh, jadi aku sebagai dayang atau omban begitu? Nini, sementara aku titipkan Panji di sini. Aku mau ke kota Raja Majapahit di Trowulan. Mau mencari orang yang cocok untuk menitipkan kedua anak itu. Syukur-syukur ketemu orang tuanya, baik Kamandanu maupun Nini Mesin. Sinhuan, ayo masuk. Kakak Sin sudah berlayar. Sebelum ke Tiongkok, singgah dulu di Tuban. Kenapa kamu tidak jadi ikut? Saya tidak bisa berpisah dengan guru. Karena di sana saya tak punya siapa-siapa lagi. Sementara di sini saya punya anak dan punya kenangan. Juga ada kuburan kakak lo. Saya sudah mengatakan padamu, kalau memang tidak mantap, jangan. Saya yakin bumimu memang di sini. Kamu akan menjadi tabib yang banyak membantu rakyat kecil. Sesuai dengan nama Jawamu, Nyi Paricara, berarti pelayan. Pelayan masyarakat.
Baik, Guru. Ada 3 orang datang kemari, cepat bunyikan titir. Mereka itu pengacau yang ingin memberontak. Saya Gusti. Hei, bangun, hei, bangun. Harus ditindak. Rencana pembunuhan menurut Undang-Undang Kutara Manawa, hukumannya mati. Apalagi kepada petinggi kerajaan. Cari mereka sampai dapat. Dan hukumannya saya serahkan pada Halayuda. Kalau Gusti Prabu percaya, tugas itu akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya minta dukungan pasukan, dan juga Arya Kamandanu, dan Sakawuni. Persiapkan yang diperlukan Halayuda, Tumenggung, dan berikan bantuan sepenuhnya. Saya tidak mau ada kerusuhan sekecil apapun di negeri ini. Baik, Gusti Prabu. Kalau tidak salah, di dekat desamu kan ada dukun obat yang juga baik. Saya tahu namanya Rake Pamintihan. Tidak enak kalau saya harus ke rumah kalian. Tolonglah tabib, kami sudah mengusahakan beberapa orang dukun. Bahkan ada yang sengaja kami datangkan dari Singosari. Tapi Bapak belum juga sembuh. Iya, Pak. Tolonglah, Pak. Bagaimana, Mei? Guru yang telah mengatakannya sendiri, seorang tabib harus menolong sesama manusia, apalagi yang memang sengaja datang untuk minta pertolongan. Maksud saya, bagaimana nanti perasaan Rake Pamintihan? Mungkin dia akan menuduh saya mengambil rezeki dia. Saya sudah ketiga kalinya mengobati orang di daerahnya. Guru, bukankah guru bisa menjelaskan bahwa orang itu minta pertolongan? Sebagai seorang tabib, guru wajib memberikan pertolongan. Silakan di sana pulang. Besok saya akan ke sana. Terima kasih. Biarkan terus, bisa-bisa Rake akan menganggur seumur hidup. Sekarang orang-orang Karang Duwur, Kalinangka dan Sawo Jajar, hampir semuanya kalau sakit berobat pada tabib itu. Mungkin obatnya lebih manjur dari bikinanku. Apapun alasannya,
Mestinya sebagai sesama dukun, dia harus bisa menghormati Rake. Dia tahu pasti bahwa ketiga desa itu adalah daerah kekuasaan Rake. Ngawur kamu. Saya tidak pernah merasa memiliki daerah kekuasaan. Jangan berlebihan, Galang. Mau kamu itu apa? Biarkan saja. Tujuan Tabib Wong itu pasti baik. Menolong orang. Saya juga mendengar bahwa dia tidak pernah meminta imbalan. Kecuali kalau dikasih. Tapi dia telah merampok penghasilan Rake, penghasilan saya sebagai anak buah Rake. Saya tidak pernah merasa terganggu. Kalaupun ada yang saya setujui dari pendapatmu itu, tentang mestinya sedikit menghormati saya. Sekedar kulon wun. Soal yang lain, tidak. Saya tidak apa-apa. Semua siap. Tinggalkan pedati itu. Berhenti. Itu mereka. Semuanya. Jangan sampai lolos. Kita lihat saja dulu, Budi. Bagaimanapun kerabat Tuan Gajah Biru, selama ini selalu baik kepada saya. Siap, lampiaskan sakit hati kalian pada tukang fitnah itu.
Aki, Kamandanu, Aki kenapa ada di sini? sudah lama aku mencarimu. Kenapa Aki melawan prajurit-prajurit Majapahit? Aku tidak bisa membiarkan kebiadaban yang dilakukan prajurit-prajurit Majapahit. Lihat ke dalam hutan. Wanita dan 3 anaknya tanpa senjata dibantai layaknya kawanan hutan. Apakah itu perbuatan manusia? Mereka mau melakukan pemberontakan, Ki. Saya salah satu dari rombongan tentara itu, Ki. Tapi kejadian itu lepas dari pengamatan saya. Jangan cuci tangan. Akui saja kalau itu memang kesalahanmu. Kamandanu, sepertinya aku pun sudah tidak kuat lagi. Carilah anak dan keponakanmu di Randu Alas Wadon. Saya akan mencabuti anak panah itu, Ki. Aki harus diobati. Kematian seperti ini yang sangat ditunggu oleh setiap pendekar. Ini adalah kematian yang paling terhormat. Nini Raga Runting, kau pasti bangga. Kamu tolong seorang musuh, Kamandanu. Dia manusia yang paling berbudi yang pernah saya temui di dunia ini. Dia telah berani melawan tentara Majapahit. Karena tentara kita berhati kejam. Sangat kejam. Siapa tadi yang masuk ke dalam hutan? Tuan Temenggung, saya minta tentara yang tadi masuk ke dalam hutan supaya dihukum berat. Mereka telah membantai wanita dan anaknya dengan sangat kejam. Tapi Kamandanu, mereka pemberontak. Laki-laki atau perempuan, hukumannya sama saja. Menurut orang tua yang baru saja tewas ini, mereka sama sekali tidak bersenjata. Apakah pantas seorang tentara bersenjata lengkap membantai wanita dan anak yang tidak bersenjata? Apakah tentara itu bukan manusia, sehingga tidak memiliki kemanusiaan? Rupanya dia yang telah menyelamatkan Panji dan Aiwandira. Kita harus cepat membawa mayat Ki Tamparowang ke rumahnya. Nini Raga Runting. Kamandanu. Wah, si Sapi Ompong sudah berangkat mencari kamu. Nini, saya datang kemari dengan Aki Tamparowang. Tapi... Mana dia? Pakai sembunyi segala, hah? Nini, Ki Tamparowang terkena apes. Dia telah tewas. Hah? Mana dia? Mana dia?
sebabnya kenapa kamu kemarin mengatakan ingin melihat wajah Sang Pencipta jagat raya ini. Itu kenapa kemarin kamu mengatakan ingin dilahirkan kembali sebagai tukang kebun. Kakak, kasihku jelek sekali. Pasti kesakitan, kan? Pasti ingat aku, kan? Kakak. Akhir dari kata-katanya sebelum dia meninggal. Terima kasih Tabib Wong. Terus terang, saya merasakan tubuh saya segar kembali setelah minum obat racikan Tuhan. Yang mana orangnya? Yang tua. Kalau anak yang sama dia bikin susah kamu, terserah. Ini memang muka untuk kamu. Kita ke rumah rakyat pemintian dulu, Tanja. Guru punya kenalan di desa ini. Dia dukun yang cukup hebat. Sesama penyembuh harus saling dekat. Cepat, lakukan tugas masing-masing. Tuan, tolong Tuan. Teman saya diterkam macan. Macan? Mana? Di sana Tuan. Itu. Ayo Tanja. Ayo. Guru. Apa salah saya? Tanja. Kakak Mesin. Kakak Mai. Kakak Mai. Tanja, Guru kenapa? Ada yang menikam dada guru. Apa alasannya? Saya tidak tahu. Awas. Tanja. Sampai juga. Guru. Mei, sepertinya pisau itu mengandung racun. Buatkan obat minum penangkalnya, Mei. Baik. Kelihatannya bukan bisa binatang, juga bukan warangan. Apa warna kulit di sekeliling luka, Mei? Warnanya merah kehitam-hitaman, Guru. Racun jamur kalung merah. Cepat Kakak Mei. Kalau sampai menyerang jantung, akan sangat sulit untuk dibersihkan. Guru mau minum? Sepertinya saya sudah harus pergi jauh. Sudah ada yang menjemput. Guru. Tugas
saya di dunia ini sudah selesai. Saya minta kamu jangan tinggalkan negeri ini, Mei. Suatu saat akan semakin banyak orang-orang kita akan hidup di negeri ini. Kamu tidak akan merasa sendirian. Tanja, kamu juga harus meneruskan tugas saya. Saya melihat nasibmu sangat baik. Dan kamu akan tinggal di rumah besar. Dihormati orang. Saya tidak tahu apakah saya bisa hidup tanpa guru. Apa kamu lebih lemah dari burung elang? Dia selalu pergi sendirian. Setelah dewasa dan bisa terbang, jangan pernah ada keraguan dalam menjalani kehidupan. Sebab selamanya di dunia ini ada dua kemungkinan: berhasil atau gagal. Kakak Mesin mau melanggar perintah guru untuk tidak melampiaskan dendam. Sebagai tabib, saya tidak akan melanggar perintah guru. Tetapi, sebagai seorang pendekar, saya tidak bisa membiarkan kejahatan telah mencelakakan guru. Kau berangkat sekarang, Kamandanu? Kalau bisa, Ayu Wandira dan Panci Ketawang mau saya bawa ke Majapahit ini. Sekarang aku sebatang ke arah Kamandanu. Biarlah untuk sementara Ayu Wandira bersamaku. Kalau kamu kangen, kamu bisa datang ke rumahku. Tapi kalau Ayu Wandira yang kangen, biar saya antar dia ke Majapahit. Panji? Kamu ikut pamanmu. Di sana kamu bisa belajar tulis baca. Kamu juga bisa jadi tentara kalau kamu suka. Pamanmu sudah jadi senopati tentara Majapahit. Benar, Paman. Kamu ingin menjadi seorang penyair seperti bapakmu? Panji tidak ingin seperti Bapak. Bapak kejam. Kamu tidak usah meniru wataknya.
tapi kepandaiannya menulis sastra. Atau kamu ingin menjadi tentara? Kamu bisa menjadi orang yang berguna. Membela negara, melindungi rakyat. Panji ingin jadi seperti kakek tanpa ruang. Orangnya baik dan suka menolong. Tidak usah takut. Ayo. Kedua orang itu telah membunuh guru saya, yaitu Tabib Wong Yin. Padahal selama ini Tabib Wong Yin mengabdikan seluruh hidupnya untuk menolong sesama manusia. Dia telah mengobati orang-orang sakit sampai ke pelosok-pelosok desa, bahkan ke puncak gunung. Kami malah sangat berterima kasih kepada Nyai. Dua orang itu adalah penjahat yang selalu membuat onar di desa Sawo Jajar ini. Karena mereka sering memeras dan menganiaya penduduk yang tidak berdosa. Tapi sayang, guru saya telah tiada. Maafkan saya. Saya harus melakukan kewajiban sebagai seorang pendekar.